Buka hati, buka hoki. Ketemu lagi dengan saya, Akino. Minggu lalu saya meninggalkan sebuah PR kepada kamu, yaitu pilih apel mana, apel yang besar atau apel yang kecil. Mungkin sudah ada di kepala masing-masing, dan saya menduga nyaris ya 99% orang akan memilih apel yang besar. Nah, apel yang besar ini lambangnya apa sih? Orang ingin mencari apa yang terbaik dalam kehidupan ini. Kalau usaha, bidang yang rame, cuannya gede. Kalau main saham, saham yang bergeraknya untung berlipat-lipat, ya. Kemudian kalau mau cari kerja, kerja yang memang keren di bidang yang banyak orang mau. Di bidang pendidikan juga begitu. Pilih profesi yang profesi gemuk gitu. Nggak mau profesi kurus gitu. Pekerjaan-pekerjaan yang rendah tidak mau gitu. Nah, tapi cobalah renungkan, andai kata yang tadi ya, apel besar adalah melambangkan apa yang disukai orang, kemudian apel kecil, apa yang tidak disukai orang. Saya kasih contoh, apel besar harganya $4. Ya, apel besar harganya $4. Kemudian apel kecil harganya $2. Dalam keadaan yang seimbang, ketika jumlah peminat ya dalam keadaan seimbang, maka sebenarnya apel besar $4, apel kecil $2, dia akan mencapai keseimbangannya. Tapi apa yang terjadi kalau semua orang memilih apel besar? Maka apel besar ini dihargai tentu lebih mahal. Mungkin menjadi $8, mungkin menjadi 6 atau $8. Sementara si apel kecil, karena tidak ada yang mau, maka harganya turun dari $2 menjadi $1. Ya, bisa bayangkan, misalnya yang tadi apel besar dari 4 jadi 6. Kemudian yang kecil dari 2 jadi 1. Berapa selisihnya? $5. Betul nggak? Ya kan? Karena tidak ada yang mau, si pedagang akan membanting harga dan lama-lama turun. Dan sementara apel besar karena banyak orang mau, bisa jadi $6, $8, dan seterusnya. Pertanyaan saya adalah, selisihnya berapa? Dari tadinya 4:2 hanya $2, pelan-pelan naik jadi 3, jadi 4, jadi 5, jadi 6, jadi 7, dan sampai orang nggak sanggup lagi membeli apel yang besar. Nah, coba sedikit kita pelajari kehidupan ini. Kalau dia memilih apel yang kecil, 6 apel kecil dengan $6, dibandingkan $6 hanya beli 1 apel besar. Dalam kehidupan, seringkali kita menolak apel-apel kecil. Profesi-profesi yang dianggap tidak layak, tidak orang suka. Nah, padahal kita cobalah pelajari semua apa yang disebut dengan orang-orang kaya, orang-orang yang hebat-hebat itu dimulai dari apel kecil, bukan apel besar. Orang mau, nggak mau, dia justru menekuninnya. Dan pada akhirnya apel menjadi besar. Pembicaraan ini sering saya terjadi, kadang-kadang saya tanya ke salah satu ada teman saya, kamu mau bisnis apa? Oh, saya mau bikin startup company. Saya hanya bilang, itu apel besar ya? Iya, ini apel besar. Ini kalau go public saya kaya mendadak. Iya. Yang go public berapa? Yang go ke tempat lain berapa? Itu apel besar. Nggak ada salah ya kalau memilih apel besar. Tapi ambillah pelajaran filosofi yang penting ini tentang fu kebalik. Ini kan hubungan dengan fu kebalik. Hidup ini kadang-kadang lebih bijaksana memilih apel kecil. Karena orang tidak mau ada potensi margin keuntungan yang tidak diketahui. Ya. Hal kedua adalah orang kadang-kadang selalu mengejar fu yang utuh. Yaitu langsung to the point, uang. Tapi orang tidak tahu bagaimana sebenarnya uang itu datang. Ya, salah satu pelajaran kuno di klasik ada satu kisah yang mengatakan ketika muridnya ditanya, apa sebab orang bisa menjadi pedagang besar ataupun orang sukses di bidang keuangan? Muridnya bilang, yang penting punya barang. Kalau saya punya barang, maka saya bisa jualan. Gurunya bilang, kamu gak bakal menjadi pedagang besar. Kaget ya. Kenapa guru saya dibilang begitu? Kamu tidak tahu katanya. Uang
itu hanya manifestasi dari yang disebut dengan trust. Uang itu adalah trust itu atau kepercayaan itu. Jadi kalau kita memajang Fu yang utuh, itu kita hanya mau ngejar uangnya aja gitu. Tapi kita tidak mau tahu apa yang dibalik itu. Apa yang menjadi esensi, menjadi fundamen, menjadi balok ya dari sebuah rumah yang orang di dalamnya bisa enjoy. Ya, itu Fu yang terbalik itu artinya seperti itu. Jadi kadang-kadang kita harus reflect gitu, terutama yang udah bisnis online gitu. Justru karena orang tidak mengenal kita, ya kan di balik HP kan, justru kita harus membangun kepercayaan itu tingkat tinggi. Dan hanya dengan kepercayaan, karena kepercayaan itu adalah harta itu sendiri. Karena hanya dengan kepercayaan, maka semua hal bisa berkembang dengan sendirinya. Ada satu kata-kata yang saya sudah terjemahkan ya ke dalam bahasa Indonesia. Seorang pengusaha besar, kebajikannya pasti sudah menggetarkan pintu surga. Jadi, kalau kita belum menggetarkan kebajikan, kita belum menggetarkan pintu surga. Apa itu menggetarkan pintu surga? Yaitu membangun kepercayaan. Jadi, terutama yang muda-muda, jadi mungkin ketika udah taman SMA, apa sih yang perlu kalian tanamkan dalam kehidupan ini? Hanya satu, kepercayaan. Karena hanya dengan kepercayaan, pelan-pelan skill, kemampuan itu bisa diperoleh. Tapi kepercayaan, sekali kehilangan kepercayaan, apapun yang kita miliki, skill, keahlian apapun yang kita miliki, tidak ada gunanya. Dan kalau kita tidak bisa membina kepercayaan, bukan pintu surga yang bergetar, tapi pintu yang lain yang bergetar. Implisit di dalam arti pintu surga bisa bergetar, artinya ketika kita melakukan kepercayaan itu, kita betul-betul dari hati. Tidak peduli ada orang lihat atau tidak orang lihat. Kita punya asumsi seolah-olah kalau ada orang lihat, maka saya bisa membina kepercayaan, ya, membina janji dan lain-lain. Tapi kalau orang nggak percaya, saya bisa bebas berbohong. Ya, surga dan dunia kita itu nggak beda terlalu jauh kok. Ya. Jadi mungkin harus belajar spiritual sedikit, meditasi sedikit. Surga itu dimensi yang kita bilang dimensi yang tangan saya ini masih ada celah, dia lebih tipis daripada ini. Jadi itu dikatakan orang kuno bahwa kamu harus menggetarkan pintu surga. Jadi dewa-dewa di sana pun bergetar lihat kebajikan kita. Kalau kebajikan yang disebut dengan pintu bergetar itu nggak tinggi-tinggi amat kok, hanya bisa dipercaya. Kalau kita bilang A, ya berarti itu A. Kalau kita bilang B, itu B artinya. Kalau kita sulit, ya kita katakan sulit. Tapi utang tetap harus dibayar. Poin paling penting dari dua hal ini apa? Yaitu semua itu yin dan yang. Ketika kita mengejar apel besar, maka sesungguhnya di balik apel besar itu tersembunyi kegelapan yang besar. Jadi kalau tidak heran kalau kehidupan ini orang yang mengejar apel besar seringkali menemukan kesulitan dan kerugian finansial yang besar pula. Sebaliknya, ketika mengejar yang kecil, di baliknya ada yang besar, energi yang besar. Jadi, seorang yang bisa menjadi pengusaha yang besar, seorang yang bisa sukses besar, dia memahami betul yin dan yang ini. Hanya dengan memahami yin dan yang ini, maka langkah apapun yang diambil memiliki konsekuensi sesuai dengan kebalikannya itu sendiri. Terima kasih telah menonton. Bagi yang belum, silakan subscribe dan tolong pukul loncengnya, karena hanya dengan pukul loncengnya ketika konten video saya yang baru diupload, kamu mendapat notifikasi. Semoga Anda selalu sukses dan pintar memilih
apel tersebut. Sampai ketemu.